hasil pengamatan, lebar kepala bebek betina adalah 46,7 mm atau 4,67 cm. Berdasarkan hasil Firdaus et al. Tahun 2022, lebar kepala bebek betina Muscovy sekitar 40-50 mm, sehingga hasil pengamatan masih berada dalam kisaran yang normal. Proporsi lebar kepala seperti ini umumnya berkaitan dengan kekuatan otot mandibula dan otot otak yang stabil. Hasil pengamatan mengenai panjang kepala bebek betina adalah 10,5 cm. Hal ini masih tergolong normal dan proporsional dengan morfologi bebek pada umumnya. Ukuran ini menunjukkan bahwa kepala bebek betina tersebut berkembang baik secara fisiologis, mencerminkan ciri khas unggas betina yang memiliki panjang kepala sedang dan tidak menonjol seperti jantan. Menurut Fitra et al. Tahun 2024. Hasil pengamatan sebesar 59 mm masih termasuk rentang normal untuk individu betina dewasa. Menurut Firdaus et al. Tahun 2022, ukuran tinggi kepala pada bebek betina Muscovy berkisar antara 45-65 mm tergantung usia dan kondisi pertumbuhan. Nilai ini mencerminkan proporsi kepala yang sedikit menonjol secara vertikal yang umum pada betina dengan struktur tengkorak lebih kompak dibanding jantan. Dari hasil pengamatan, panjang leher bebek betina adalah sebesar 15,5 cm. Menurut hasil penelitian Supriyadi et al. Tahun 2015, panjang leher bebek lokal betina berkisar 15-18 cm. Hasil pengamatan menunjukkan ukuran sedikit di bawah rata-rata namun masih dalam batas normal. Panjang leher menandakan struktur tubuh yang seimbang, sering dijumpai pada bebek betina dengan aktivitas makan intensif namun tanpa kelebihan massa tubuh. Hasil pengamatan lingkar leher bebek betina adalah sebesar 11 cm. Dalam penelitian Supriyadi tahun 2015, lingkar leher bebek betina umumnya berada pada kisaran 10-13 cm tergantung bobot tubuh dan umur. Dengan hasil pengamatan, ukuran ini dapat dikategorikan normal. Lingkar leher demikian menandakan postur yang ramping namun kuat sesuai karakteristik fisiologis betina dewasa yang ringan daripada jantan. Kemudian ada panjang punggung. Panjang punggung merupakan jarak terpanjang dari tubuh angsa. Dapat diukur dari pangkal leher hingga pangkal ekor. Untuk angsa betina itu sendiri, panjang punggung cenderung lebih pendek dibandingkan dengan angsa jantan. Pada hasil pengamatan, panjang punggung yang didapat dari angsa betina adalah 43,5 cm. Kemudian, panjang dada. Panjang dada, sternum merupakan titik utama otot-otot penerbangan dan merupakan indikator dari otot dada itu sendiri. Sama halnya dengan panjang punggung yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan angsa jantan. Pada penelitian didapatkan panjang dada dari angsa betina sebesar 20,3 cm. Kemudian lebar dada. Lebar dada merupakan jarak horizontal pada dada angsa, biasanya diukur antara persendian bahu atau titik terluar tulang rusuk. Pada penelitian didapatkan lebar dada dari angsa betina 25,5 cm. Kemudian lingkar dada. Lingkar dada dapat diukur dengan cara mengelilingi bagian dada, biasanya berada di belakang sayap. Dapat menjadi indikator untuk masa tumbuh total dan perkembangan otot. Pada penelitian didapatkan lingkar dada sebesar 53,3 cm. Hasil penimbangan pada karkas angsa betina menunjukkan berat paha atas 228 gram, paha bawah 286 gram, punggung 888 gram, dan syeng termasuk jari kaki 107 gram. Berat karkas pada angsa dapat disebabkan oleh jenis angsa, pertumbuhan daging dan otot, umur saat panen, perbedaan jenis kelamin, dan pakan. Menurut Yu dan kawan-kawan 2022 yang menggunakan angsa Encer domesticus, pada penelitiannya, berat karkas dapat disebabkan oleh pertumbuhan otot pada bagian paha yang memengaruhi bobot karkas angsa. Paha bawah mengalami pertumbuhan yang lambat pada umur 2 minggu, lalu pertumbuhan otot akan tinggi hingga 7 minggu, dan peningkatan otot akan stabil pada umur di atas 7 minggu. Pada umur 9 minggu, otot paha bawah angsa, khususnya jantan, akan lebih berat dibandingkan dengan angsa betina. Hal tersebut dapat mempengaruhi berat dan kecilnya syeng yang berfungsi dalam menopang tubuh angsa. Hasil penelitian kami dengan 2 kali pengukuran menunjukkan bahwa morfometri angsa dengan panjang paha atas 14,8 dan 14,5 cm, panjang paha bawah 16,5 dan 16,6 cm, panjang seng 21,7 dan 21,6 cm, serta lingkar seng 6 cm.
Nilai panjang paha atas dan paha bawah itu sejalan dengan hasil penelitian dari Sarchi dan Tilke tahun 2007 yang melaporkan bahwa paha atas angsa masing-masing berkisar 16,1 sampai 17,4 cm. Lingkar Seng juga sejalan dengan penelitian Osiak et al. Tahun 2023 di mana ini angsa di India yaitu berkisar 5 sampai 7 cm pada individu dewasa. Nah, perbedaan yang mencolok terdapat pada panjang seng yang mencapai kurang lebih 21,6 cm, lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Zhang et al. Tahun 2023, di mana mereka itu mendapatkan sekitar 9 sampai 10 cm. Biasanya ini disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran, di mana pada pengukuran penelitian ini diukur dari lutut hingga ujung jari kaki, sedangkan penelitian lain itu diukur dari panjang tulang tarsum rectusnya saja. Nah, ini menunjukkan bahwa sampel angsa memiliki ukuran tubuh relatif besar dan proporsi kaki yang lebih panjang, yang mencerminkan adaptasi genetik maupun kondisi pemeliharaan yang baik. Pada saat praktikum, lebar pubis pada angsa betina menunjukkan 8 cm. Hal itu menunjukkan bahwa angsa betina sudah dewasa dan siap atau sedang dalam masa produksi telur. Hal ini sejalan dengan penelitian Hedrick et al. 2021 pada angsa betina yang menyebutkan bahwa semakin lebar tulang pubis, semakin tinggi potensi bertelurnya. Jarak pubis dengan sternum adalah 17 cm yang menandakan bahwa ruang rongga perut cukup luas, menandakan kondisi tubuh sehat dan organ reproduksi berkembang baik. Ukuran ini serupa dengan kisaran yang dilaporkan pada itik dewasa produktif di peternakan rakyat. Bobot badan pada angsa betina yaitu 3,95 kg. Bobot ini termasuk dalam kategori normal untuk angsa betina dewasa. Berat badan mencerminkan pertumbuhan dan status gizi yang baik, karena masih berada pada kisaran ideal untuk angsa produktif. Bobot badan tanpa darah yang kami dapatkan pada angsa betina adalah 3,8 kg. Selisih antara bobot hidup dan bobot badan tanpa darah sebesar 0,15 kg atau sekitar 3,8% dari bobot tubuh. Nilai ini sedikit lebih rendah dari literatur pada itik yang melaporkan volume darah sekitar 5-6% dari bobot tubuh. Menurut Olayemi et al. 2003, kemungkinan karena tidak semua darah keluar saat penyembelihan. Berdasarkan hasil pengamatan, berat kiblat yakni 216,5 gram, berat kepala 199 gram, berat leher 196 gram, berat sayap 421 gram, dan berat dada 582 gram. Pada praktikum pengukuran panjang dan berat saluran pencernaan pada angsa betina yang meliputi esofagus, ventriculus, proventriculus, dan usus kecil, didapatkan hasil sebagai berikut, di mana panjang esofagus sebesar 18 cm dengan berat 5,5 gram. Lalu ventriculus dengan panjang 14 cm dengan berat 102,7 gram. Kemudian proventriculus dengan panjang 7 cm dan berat 14 gram. Serta yang terakhir, usus kecil dengan panjang 174 cm dan berat sebesar 155,9 gram. Berat dan panjang pada selama pencernaan unggas akan bervariatif tergantung jenis unggas yang diteliti. Menurut Dahl dan kawan-kawan, tahun 2021, panjang esofagus ayam bervariasi antara 9,8 hingga 25 cm dengan berat sekitar 5 hingga 8,5 gram. Kemudian, menurut Dahl dan kawan-kawan, juga berpendapat bahwasanya unggas lokal dapat memiliki berat ventriculus atau gizzard sebesar 15 gram dengan panjang berkisar 16 cm. Lalu proventriculus dengan panjang berkisar 3 hingga 7 cm dengan berat 2 hingga 14 gram. Lalu kemudian usus kecil atau intestinum dengan panjang bisa mencapai 180 cm dengan berat total sekitar 170 gram pada ayam lokal.
Usus besar tergolong sebagai pencernaan belakang atau hindgut yang berperan dalam penyerapan air, elektrolit, dan juga pembentukan feses. Dilansir dari Liu dan kawan-kawan tahun 2022, panjang usus besar angsa yaitu 3,44 cm per kilogram bobot badan dan 4,59 gram untuk beratnya. Berdasarkan hasil praktikum, diketahui panjang usus besar angsa betina adalah 11 cm dengan berat 5,8 gram. Infundibulum adalah bagian pertama dari oviduct atau saluran telur unggas betina. Struktur ini berbentuk corong dan berfungsi dalam menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium, sekaligus juga tempat terjadinya fertilisasi. Berdasarkan hasil praktikum, diketahui panjang infundibulum angsa betina adalah 14,5 cm dengan berat 4 gram. Sekum merupakan organ pencernaan yang berperan sebagai tempat fermentasi dan juga penyerapan nutrisi berupa VFA. Panjang dan berat sekum angsa betina yang didapatkan selama praktikum adalah 76 cm dan 18,3 gram. Sedangkan menurut Chen dan kawan-kawan tahun 2002, panjang sekum angsa berkisar 54 hingga 60 cm. Kloaka adalah saluran akhir yang menjadi pertemuan sistem pencernaan, urinaria, dan reproduksi pada burung, termasuk angsa betina. Kloaka berperan penting dalam ekskresi dan juga reproduksi. Berdasarkan hasil praktikum, diketahui berat organ kloaka angsa betina adalah 26,4 gram.